Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisal Georgia Beranji. Bab 2, Tinjauan teoritis. Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah secara bahasa berarti berkembang, bertambah dan maju. Juga berarti mengembangkan dan memenuhi kebutuhan yang lebih umum daripada memenuhi materi dan maknawi. Dalam leksikologi Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan istilah al-tarbiyah, namun terdapat beberapa istilah kunci yang sakar dengannya, yaitu al-rob, robbayani, nurobi, yurbi, dan rabbani. Tarbiyah yaitu tindakan memelihara sesuatu agar ia sampai ke puncak kebaikannya dan kesempurnaannya. Mensuplai kebutuhan yang termasuk dalam makna tarbiyah yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berupa makanan dan minuman, sehingga fisiknya menjadi sempurna, mendapat kesehatan dan mampu berusaha di muka bumi, yaitu dengan cara menggali dan mengambil kebaikan bumi sebaik-baiknya serta menyingkap rahasia-rahasianya, lalu mengeluarkan berbagai kekayaannya yang tak terhitung banyaknya. Kata tarbiyah dipakai untuk istilah memenuhi kebutuhan akal, indera, ruh, dan perasaan, yang hal itu merupakan perkara-perkara yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk istimewa yang memiliki tradisi-tradisi dasar yang sesuai. Makna tarbiyah secara istilah adalah melaksanakan berbagai metode. Jenis-jenis tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah yang pertama itu ada tarbiyah imaniyah atau mendidik iman. Ada 3 sarana untuk mendidik iman. Pertama, selalu mentadaburi atau mengamati, mempelajari, menghayati. Tadabur itu bisa dilakukan dengan penglihatan biasa, basiro. Bisa pula dengan penalaran akal sehat dengan mentadaburi kekuasaan Allah, hasil-hasil ciptaannya, gejala-gejala alam, kesempurnaan penciptaan manusia, juga ayat Al-Quran. Dan yang kedua, selalu mengingat kematian yang penuh kepastian. Ketiga, mengalami fungsi semua jenis ibadah sebagai salah satu mendidik iman. Dan jenis tarbiyah yang kedua ada tarbiyah ruhiyah, mendidik ruhani. Ibnu Qayyim mencatat 7 cara melakukan tarbiyah ruhiyah, yaitu memperdalam iman kepada hal-hal gaib yang dikabarkan Allah seperti azab kubur, alam barzah, akhirat, hari perhitungan, memperbanyak zikir dan sholat, melakukan introspeksi diri atau muhasabah, dan setiap hari sebelum tidur. Dan jenis tarbiyah yang ketiga adalah tarbiyah fikriyah atau mendidik pikiran. Kegiatan tafakur atau merenung menurut Ibnu Qayyim adalah menyingkap beberapa perkara dan membedakan tingkatannya dalam timbangan kebaikan dan keburukan dengan tafakur. Dan jenis tarbiyah yang keempat ada tarbiyah atifiyah atau mendidik perasaan. Naluri atau insting, kesedihan, kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan cinta merupakan perasaan-perasaan utama yang selalu mendera manusia. Dan jenis tarbiyah yang kelima adalah tarbiyah ijtimaiyah atau mendidik masyarakat. Pendidikan kemasyarakatan yang baik adalah yang selalu memperhatikan perasaan orang lain. Dan jenis tarbiyah yang keenam adalah tarbiyah irodiyah atau mendidik cita-cita. Tarbiyah irodiyah atau mendidik cita-cita berfungsi mendidik setiap muslim untuk memiliki kecintaan terhadap sesuatu yang dicita-citakannya. Dan jenis tarbiyah yang terakhir adalah tarbiyah badaniyah atau mendidik jasmani. Seorang muslim harus secara teratur memperhatikan unsur badan, menjaganya, dan memenuhi hak-haknya secara sempurna. Pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku di dalam masyarakat tempat ia hidup. Juga pendidikan itu adalah proses sosial yang terjadi pada orang yang diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat memperoleh pengembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Menurut para ahli, ada beberapa yang mengupas tentang definisi dari pendidikan itu sendiri. Di antaranya menurut John Dewey, pendidikan adalah merupakan salah satu proses pembaharuan makna pengalaman. Dan menurut Kejar Diwantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Tujuan pendidikan karakter ada yang pertama, mengembangkan potensi kalbu nurani afektif sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan berkarakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir ada mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebanggaan tinggi yang penuh kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizkita dan saya akan menjelaskan tentang hasil riset. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Al-Mizan, Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, adalah suatu penelitian yang datanya diperoleh melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya adalah program-program tarbiyah Islamiyah dalam pembentukan karakter peserta didik di MTS Al-Mizan Ciborelang. Menurut Bapak Suwarno SPDI selaku Kepala Sekolah mengatakan tarbiyah Islamiyah hadir atas dasar keprihatinan melihat kondisi karakter yang sangat buruk, terutama di kalangan remaja. Salah satu ciri utama tarbiyah Islamiyah adalah syamilah, yaitu lengkap dan menyeluruh. Artinya, pembinaan pribadi muslim menuju pribadi muslim yang ideal harus menyentuh seluruh unsur pada diri manusia, unsur ruhiyah, akliyah, dan fisiknya. Karena itu harus ada program-program yang nyata untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan unsur-unsur tersebut yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah. Adapun program-program tarbiyah Islamiyah yang mampu membentuk karakter peserta didik di MTS Al-Mizan Ciborelang diantaranya adalah yang pertama, sholat berjamaah merupakan suatu pelaksanaan sholat fardu secara berjamaah oleh semua peserta didik di masjid sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan fadilah dan urgensi sholat berjamaah. Metode kegiatan yang dilakukan secara berjamaah di masjid yang telah ditentukan bersama diiringi dengan motivasi atau dalil-dalil tentang fadilah sholat berjamaah dari murabi atau guru. Yang kedua ada tahsinul qiraah, yaitu suatu kegiatan memperbaiki atau meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran agar setiap peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan benar sesuai hukum tajwid. Selanjutnya ada taujihat murabi, merupakan suatu arahan atau tausiah dari murabi atau guru kepada peserta didik agar setiap peserta didik dapat mengamalkan dan mendakwahkan Islam secara terarah sesuai sunnah dan membawa maslahat bagi umat. Yang keempat ada materi-materi tazkiyatun nafs, yaitu memberikan penjelasan tentang materi-materi yang berkaitan dengan pensucian hati agar setiap peserta mengetahui, menghayati, dan dapat mengamalkan konsep dan metode pensucian hati sesuai syariah sehingga mereka memiliki hati yang suci dan kepekaan. Yang terakhir ada mabit bersama, yaitu suatu kegiatan bermalam bersama untuk melaksanakan beberapa bentuk pembinaan ruhiyah agar setiap peserta didik memiliki rohani yang hidup dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya adalah pelaksanaan tarbiyah Islamiyah di MTS Al-Mizan Ciborelang. Proses pelaksanaan tarbiyah Islamiyah di MTS Al-Mizan Ciborelang, tarbiyah sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal yang terjadwal setiap hari Kamis dilaksanakan oleh seluruh tingkat kelas mulai dari kelas 7, 8, dan 9 secara bersamaan yang dimulai pukul 10:30 sampai dengan 11:50 dan semua mata pelajaran berlangsung sesuai jadwal yang telah disusun yang diterapkan oleh pihak tenaga pendidik. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses tarbiyah, yaitu murabi atau guru.
Selanjutnya ada mutarobi atau peserta didik, dan halaku. Halaku merupakan suatu kelompok kecil yang berjumlah 10 sampai 15 orang untuk satu guru. Mengenai anggota kelompok dan guru tidak bertukar pada satu semester. Artinya, guru yang menangani kelompok sampai memasuki ujian semester kemungkinan ditukar gurunya apabila guru tersebut dinilai kurang tepat dengan peserta didik yang dihadapi. Selama guru dan peserta didik berjalan dengan baik, perubahan-perubahan peserta didik seperti yang diharapkan, maka guru tetap mengajar sampai satu semester. Untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan penanganan kelompok tarbiyah, setiap hari Kamis setelah proses tarbiyah sekitar ba'da zuhur dilakukan pertemuan semua guru pembina yang agendanya adalah mendengarkan kemajuan peserta didik, mendengarkan permasalahan yang dihadapi, dan dilakukan training pembelajaran oleh mentor yang ditunjuk oleh pihak sekolah. Mentor tersebut adalah guru di MTS Al-Mizan Ciborelang yang dilatih tentang pembinaan dan pengelolaan tarbiyah Islamiyah. Adapun skenario pelaksanaan tarbiyah Islamiyah dalam proses pembelajaran yaitu pendahuluan, inti, dan penutup dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, guru mempersilahkan peserta didik membentuk setengah lingkaran dengan posisi guru di tengah peserta didik, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik sebagai moderator untuk membuka halaku atau kelompok. Setelah itu, para peserta didik membuka Al-Quran dan membacanya dengan tartil secara bergiliran yang disimak oleh guru atau murabi. Setelah memasuki materi, guru memberikan motivasi serta nasihat-nasihat agama yang mampu membangun karakter peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan beberapa pertanyaan menyangkut materi yang telah diajarkan sebelumnya. Guru juga memberikan kesimpulan dan beberapa poin penting dari materi. Setelah itu, moderator mengambil alih forum tarbiyah dan memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk berlangsungnya sesi tanya jawab. Selain itu, adanya problem solving yang mampu membuat peserta didik terbuka dengan adanya penyelesaian masalah dari peserta didik. Selanjutnya adalah faktor penghambat tarbiyah Islamiyah dalam pembentukan karakter peserta didik di MTS Al-Mizan Ciborelang. Faktor penghambat pelaksanaan tarbiyah Islamiyah di MTS Al-Mizan Ciborelang yaitu yang pertama ada faktor lingkungan keluarga. Banyak orang tua yang memberikan sepenuhnya mengenai proses pembentukan karakter ataupun pendidikan itu sendiri terhadap sekolah. Padahal yang paling membantu ialah kelanjutan pendidikan itu sendiri di rumah. Menurut Nur Hayati, peserta didik sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, namun ketika sampai di rumah, orang tua peserta didik tidak melaksanakan hal tersebut ataupun memberi perhatian khusus terhadap anaknya. Yang kedua ada faktor lingkungan, pergaulan atau teman. Salah satu yang mempengaruhi jauhnya peserta didik dari nilai karakter yang sudah dibiasakan di sekolah ialah teman pergaulannya yang jauh dari hal-hal positif, misalnya mabuk-mabukan, balapan liar, serta kebiasaan lainnya yang tidak bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.